Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Fajar. Izin kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami dalam bentuk video yang melalui Zoom dengan judul makalah Masalah Kegagalan Negara Komparasi Meksiko dengan Amerika Serikat. Sebelum membahas dari makalah kami, izinkan saya menyebutkan nama dari anggota kelompok saya. Kelompok saya ada saya sendiri, Langgeng dari Sardi, kemudian ada Cynthia Anissa Rifananda, lalu Diani Fajita Amanda, Fahri Erlandito, Fatan Alif Pidana, Fitra Muhammad Zulfikar, dan Salsabila Nahar. Untuk selanjutnya pendahuluan akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan yang bagian pendahuluan. Jadi saya mulai dengan bagian pendahuluan. Di sini ada Meksiko yang merupakan salah satu negara bagian di Amerika Utara yang tergabung dalam Perjanjian Perdagangan Bebas atau NAFTA bersama Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian Perjanjian Perdagangan Bebas ini atau NAFTA dibentuk oleh keinginan untuk meningkatkan dan memajukan perdagangan di kawasan Amerika Utara dengan cara menerapkan cara-cara untuk menghilangkan atau menghambat cara-cara untuk menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan di bidang perdagangan. Selanjutnya, Meksiko ini merupakan satu-satunya negara berkembang yang tergabung dalam perjanjian tersebut, di mana terlihat sangat jelas adanya kesenjangan sosial yang sangat kontras dibandingkan dua negara lainnya. Selain itu, Meksiko sendiri memiliki permasalahan domestik yang cukup serius, seperti tingginya kasus korupsi, lemahnya penegakan hukum, serta aparat pemerintah yang kurang baik. Terus kemudian terdapat juga tingginya tingkat kekerasan yang diakibatkan oleh aktivitas kartel narkotika. Nah, kartel narkotika sendiri yang ada di Meksiko ini melibatkan banyak pihak dalam penyelenggaraannya. Bisnis ini seperti ladang emas yang dimana pasarnya tuh banyak di luar negeri. Salah satunya Amerika Serikat yang merupakan salah satu pasar penting perdagangan narkotika tersebut bagi Meksiko. Hal ini menyebabkan pemerintah Meksiko itu kurang bisa atau menyulitkan pemerintah Meksiko itu untuk mengatasi narkotika. Yang selanjutnya itu merupakan salah satu hambatan regulasi pemerintah Meksiko dalam war on drugs. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Fikram. Silakan Saudara Fikram. Slide selanjutnya yaitu adalah metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian oleh kelompok kami yaitu adalah metode kualitatif, yang dimana metode kualitatif ini berfungsi untuk mengetahui fenomena sosial yang ada di suatu negara atau wilayah tersebut. Di dalam penelitian ini, kelompok kami membahas tentang pembangunan politik negara gagal. Dalam kurung yaitu komparasi negara Meksiko dan Amerika Serikat. Yang dimana negara Meksiko ini mengalami fase sulit dikarenakan inflasi pada akhir dekade 80-an. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya di pembahasan. Selanjutnya kita memasuki slide kelima. Untuk slide kelima akan dibacakan oleh Saudari Dea. Silakan Saudari Dea. Jadi pemberian cap negara gagal ini disebabkan karena hilangnya pengaruh kekuasaan pemerintah pusat terhadap suatu wilayah tertentu yang signifikan dalam suatu negara atau sistem negara yang tidak berjalan dengan semestinya. Biasanya hal ini terjadi pada negara-negara yang memiliki tingkat kekerasan bersenjata yang cukup mendominasi. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan pemerintah pusat dalam mengendalikan kelompok-kelompok organisasi
yang melakukan pelanggaran hukum seperti penyelundupan narkoba, terus melakukan kekerasan, kemudian penculikan, hingga pembunuhan secara tragis. Nah, hal ini terjadi di Meksiko, negara federal Amerika Utara. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada pendahuluan, bahwa negara Meksiko melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti menyelundupkan narkoba dan juga tingkat korupsi yang tinggi. Nah, dengan memiliki kartel narkoba ini, kartel narkoba ini melibatkan banyaknya pihak, terutama aparat kepolisian. Yang pada waktu itu aparat kepolisian ini dianggap gagal dalam mengatasi tingkat korupsi dan disinyalir memiliki hubungan tertentu dengan kota Juarez, di mana kota Juarez ini merupakan kartel narkoba terbesar di negara Meksiko. Kemudian selain itu, negara Meksiko juga didukung oleh aktor-aktor internasional seperti FRC atau Hezbollah. FRC ini merupakan kelompok bersenjata, kelompok pemberontak yang sampai saat ini konsisten bergerak pada perjuangan sebagai oposisi pemerintah di Kolombia. Nah, FRC ini dibentuk awalnya karena ingin memerangi ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah atau tuan tanah dan memperjuangkan hak-hak petani. Nah, sedangkan Hezbollah merupakan kelompok Syiah yang basisnya berada di Libanon dan memiliki hubungan kerjasama dengan kartel narkoba di Los Zetas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk slide selanjutnya, slide ke-6 akan dibacakan oleh Saudari Cynthia. Dipersilakan Saudari Cynthia. Oke, saya akan menjelaskan pergagalan antara Meksiko dengan Amerika Serikat. Pertama, dari segi kondisi ekonomi Meksiko sebagai anggota perjanjian organisasi multilateral regional atau NAFTA. Meksiko sendiri merupakan salah satu negara terbesar di Amerika Latin dengan rata-rata PDB lebih dari 8.000 US dollar yang selalu naik karena tergabung dalam anggota NAFTA itu sendiri hingga sampai dengan 10.000 lebih US dollar. Kemudian karena tergolong NAFTA juga membuat pertumbuhan ekonomi Meksiko menjadi meningkat 4 sampai dengan 5% tiap tahunnya. Dan juga mendorong keaktifan industri dalam negara Meksiko itu sendiri dan selalu berkembang. Di antaranya seperti industri makanan dan minuman, logam, minyak, produk kimia, tembakau, tekstil, dan juga pariwisata. Kemudian negara Meksiko juga menjadi, maksudnya negara Meksiko tetap menjadi negara yang berkembang karena golongan ekonomi Meksiko tersendiri itu masih 4 sampai dengan 5%, jauh dari golongan negara maju seperti biasanya. Kemudian dari yang kedua, sisi lain Meksiko dalam hubungan perjanjian perdagangan bebas. Pertama, memang karena tergolong perdagangan bebas ini menguntungkan bagi negara Meksiko, baik dalam segi ekonomi maupun segi perindustrian lainnya, tapi juga ada sisi negatif karena membahayakan dalam negara Meksiko itu sendiri. Karena pertama, ada perdagangan narkotika secara lebih bebas dan mudah untuk masuk dalam segi penyelundupan, peredaran, maupun segi perdagangan narkotika itu sendiri dengan berbagai jenis, yaitu heroin, kokain, maupun ganja. Setelah itu adanya kekhawatiran antara para petani tradisional dengan berkembangnya
para impor hasil pertanian dari negara-negara lain di sekitar Meksiko. Di antaranya para petani ini menggunakan teknik yang masih tradisional, terutama para petani kecil di Meksiko, sehingga mereka masih ngerasa khawatir kalau hasil pertanian ini tidak dapat laku di negaranya sendiri, bahkan justru kalah dengan produk luar negeri. Yang ketiga, karena jumlah kartel narkotika yang begitu besar, bahkan terus meningkat, atau kartel narkotika sendiri bisa disebut sebagai gembong narkoba ya teman-teman. Di sini dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, serta keamanan negara-negara lainnya yang berada di sekitar negara Meksiko itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga, ketidakmampuan Meksiko dalam mengendalikan situasi dan kondisi negara. Keterikatan Meksiko dalam NAFTA juga dapat berpengaruh buruk dalam kondisi kestabilan dan integrasi negara karena banyaknya jumlah kartel narkotika tadi. Kekuatan pemerintah seharusnya bisa dapat jauh lebih besar dibandingkan para kartel narkotika tersebut, tetapi malah justru melemah dan gagal untuk mengendalikan situasi dan kondisi negara tersebut. Kemudian sebagian wilayah Meksiko, terutama di bagian wilayah utara, itu telah dikuasai oleh para kartel narkotika, sehingga membuat pemerintah sulit untuk bisa masuk ke dalam pemerintah sulit melakukan kebijakan yang tepat untuk bisa menguasai kembali wilayah Meksiko di bagian utara. Kemudian perilaku-perilaku kartel yang menggunakan kekerasan ini disebabkan karena untuk menjaga wilayah yang sudah ditempati oleh para kartel tersebut, dan juga untuk mempermudah penyebaran serta penyelundupan dan juga perdagangan narkotika. Yang ketiga juga selanjutnya karena ada the power of money. Maksudnya the power of money ini, kartel narkotika itu sendiri melakukan perdagangan narkotika, yang artinya mereka mendapatkan pendapatan lebih untuk bisa melakukan apapun yang mereka mau. Bahkan juga pendapatan itu sendiri bisa melebihi dari hasil-hasil industri yang didapatkan oleh negara Meksiko maksudnya. The power of money ini bisa melakukan penyuapan kepada pemerintah di tingkat manapun, termasuk di bagian perbatasan antara Meksiko dengan Amerika Serikat. Juga bahkan menjadi perpanjangan tangan antara kartel narkotika dengan pemerintah yang berkuasa di wilayah-wilayah tertentu. Gitu. Mereka melakukan dua ancaman. Pertama, menjadi mitra atau menjadi orang yang mempermudah perdagangan bebas narkotika tersebut, atau memilih mati terbunuh karena tidak bersedia untuk menjadi mitra. Selanjutnya, poin keempat ada flashback kejadian di AS tahun 1920 dan perbandingan dengan Meksiko. Nah, kejadian di Amerika sendiri itu tahun 1920 itu terjadi di Chicago, juga sama seperti di Meksiko, adanya kekuatan kriminal-kriminal yang bersenjata, yakni kriminal kartel narkotika yang melakukan kekerasan sangat berbahaya bagi negara. Hanya saja para kriminal di AS ini kriminal di AS ini juga mengintimidasi kota hingga menjadi perpanjangan tangan pemerintahnya menjadi perpanjangan tangan kelompok kriminal. Dan sayangnya, berbedanya dengan Meksiko, AS berhasil menaklukkan geng utama dari kartel narkotika tersebut, sehingga kartel yang utamanya sudah terbunuh, sudah tertangkap, kartel-kartel berikutnya juga dapat lebih mudah untuk ditangkap daripada kejadian di Meksiko. Dan apabila mungkin kartel narkotika
sebelumnya yang di AS ini bisa masuk ke dalam kota utama AS, yaitu Washington DC, mungkin kejadiannya bisa jadi seperti di Meksiko, AS bisa termasuk dalam negara gagal. Terus selanjutnya, poin ketiga, ada 3 hal utama pengendalian agar negara Meksiko tidak menjadi negara gagal. Yang pertama, wilayah Meksiko yang besar dengan jumlah penduduk yang lebih dari 100 juta itu seharusnya menjadi pertimbangan pada pemerintah di Meksiko tersebut untuk melakukan sebuah kebijakan dan tindakan-tindakan tertentu dengan mempertimbangkan keberlangsungan hidup para masyarakat negara Meksiko itu sendiri, karena tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan hak hidup masyarakat negara. Kemudian yang kedua, ekonomi Meksiko yang termasuk besar dan urutan ke-14 di dunia, itu juga seharusnya menjadi pertimbangan lebih lanjut, karena mungkin saja negara Meksiko bisa pemerintah negara Meksiko bisa bertindak lebih daripada kartel narkotika sebelumnya, yang mungkin bisa lebih melakukan peperangan atau semacamnya yang bisa dipertimbangkan karena kemampuan ekonomi ya, karena persenjataan yang lebih kuat lagi yang disediakan oleh para pemerintah. Ketiga, hal yang berpengaruh besar itu tetap mempertimbangkan perbatasan antara AS dan Meksiko itu sendiri dengan memperkuat kerjasama, mempertimbangkan perjanjian yang sesuai dengan kesepakatan bersama antara Meksiko dan AS agar tidak ada kesalahpahaman antara kedua negara. Sekian, terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh teman berikutnya. Untuk slide ke-7 akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, saat ini hampir tidak mungkin menganalisis masalah suatu negara tanpa mempertimbangkan perkembangan dalam hubungan internasional. Terlebih lagi, isu-isu yang berkaitan erat dengan ekonomi, politik, dan keamanan. Pada faktanya, hubungan Amerika dan Meksiko memang seringkali diwarnai konflik. Kedua negara memiliki perbedaan budaya serta stereotip besar dalam kekayaan antara kedua negara dan tingkat saling ketergantungan yang tinggi pada banyak masalah sosial, ekonomi, dan politik, baik secara nasional maupun di daerah perbatasan. Kedua negara tersebut merupakan republik federal dengan pemisahan kekuasaan, terbagi menjadi 3 bagian yang saling mengontrol dan menyeimbangkan serta menerapkan sistem multipartai. Meskipun sistem pemerintahannya mirip dengan Amerika Serikat, praktik pemerintahan di Meksiko sangat berbeda. Untuk slide selanjutnya, slide ke-8 akan dibacakan oleh Saudara Fahri. Silakan Saudara Fahri. Baik. Perbedaan antara sistem pemerintahan Meksiko dengan Amerika Serikat terletak pada tingkat kekuasaan eksekutif. Meskipun ada sistem pemisahan kekuasaan antara sistem check and balance, badan eksekutif kepresiden Meksiko memainkan peran utama yang mengendalikan urusan politik di Meksiko. Sedangkan 2 lembaga lainnya, legislatif dan yudikatif, cenderung memainkan hanya sebagai peran pendukung, yang dilihat dari kemampuan presiden membangun kekuatan politik dengan menunjuk orang-orang tertentu untuk menduduki jabatan atau posisi penting di pemerintahan. Kekuasaan presiden semakin kuat dengan kekuasaannya untuk mengeluarkan dekret atau pernyataan keadaan darurat. Namun ketika kepemimpinan Presiden Enrique Pena, beliau mengorientasikan pemerintahnya pada prinsip demokrasi dan liberalisasi ekonomi pada tahun 2012. Prinsip-prinsip tersebut saling terkait erat dengan prinsip perjanjian NAFTA. Sikap politik Presiden Enrique telah disampaikan sejak masa kampanyenya. Enrique Pena menyatakan bahwa dengan memberikan kesempatan menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis dan lebih adil bagi partai politik di Meksiko untuk terlibat dalam pemerintahan. Selain itu, kebijakan akan fokus pada masalah ekonomi dan perang terhadap narkoba. Hal ini tercermin dari terbukanya kebijakan penanaman modal asing, khususnya di bidang manufaktur. Sebagian besar penanaman modal asing Meksiko berasal dari negara mitra NAFTA, terutama Amerika Serikat. Dengan kata lain, orientasi politik Presiden Enrique dapat dikatakan mendukung ketentuan NAFTA. Presiden Enrique sebagian besar mengadopsi prinsip-prinsip liberalisme ekonomi, mendorong aliran investasi asing, terutama di bidang manufaktur,
Pada saat yang sama, industri telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung investasi. Khususnya di bidang manufaktur dan industri otomotif Meksiko telah mengalami pertumbuhan pesat di bawah kepemimpinan Enrique Pena, di mana mitra NAFTA, terutama Amerika Serikat, mereka menyumbang sebagian besar modal asing di Meksiko. Selanjutnya, next. Baik, kita memasuki akhir dari PowerPoint kelompok kita. Memasuki slide kesimpulan akan dibacakan oleh Saudara Fatan. Silakan Saudara Fatan. Oke, di slide kesimpulan kali ini, bergabungnya Meksiko pada perjanjian NAFTA menimbulkan pengaruh positif serta pengaruh negatif. Pengaruh positif yang dihasilkan yakni meski Meksiko merupakan negara berkembang di benua Amerika, pertumbuhan ekonomi di Meksiko cukup meningkat pesat sekitar 4-5% setiap tahunnya karena adanya pengaruh NAFTA yang telah membuka peluang besar bagi Meksiko untuk bekerjasama dengan negara anggota lainnya yang tergabung dalam NAFTA. Namun di sisi lain, pengaruh negatif timbul bahkan merugikan bagi negara Meksiko sendiri, yakni diantaranya ialah mudah masuknya peredaran, penyelundupan, dan perdagangan narkotika. Hal itulah yang menyebabkan lahirnya kartel-kartel narkoba yang menyebabkan terjadinya kekerasan kriminal dan pemerintah pusat Meksiko sendiri pun tidak dapat mengendalikan hal tersebut. Kekuatan pemerintah yang seharusnya lebih kuat untuk mengendalikan situasi dan kondisi negara justru ternyata lemah dan mengalami kegagalan. Sebagian wilayah di Meksiko, khususnya di bagian utara, menjadi markas yang dikuasai oleh para kartel-kartel narkotika yang jumlahnya melebihi pasukan pemerintah itu sendiri. Selanjutnya kembali ke moderator. Baik, sudah selesai apa yang makalah yang kami presentasikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.